Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah kabarnya baik-baik semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau Farsha, gimana kabarnya baik? Kok suaranya agak beda hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Tapi kayak yang sakit? Enggak. Oh, ya udah kalau misalkan baik mah gitu. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih, sebelumnya ada pelajaran apa ya di kelas ini? Boleh jawab? Barusan pelajaran apa? Gimana? Barusan sebelum pelajaran bimbingan konseling Bapak, nah pelajaran di kelas ini pelajaran apa? Pelajaran Smatren Ramadan. Apa? Smatren Ramadan. Oh, Smatren Ramadan. Oke, baik ya. Berarti teman-teman sekarang hatinya udah benar-benar bersih ya, karena tadi udah ada siraman rohani dari guru-gurunya. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kan jadwal Bapak ya, bimbingan konseling. Nah, Bapak di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang bullying, di mana nanti teman-teman harap menyimak ya apa yang Bapak sampaikan. Nah, teman-teman sebelum Bapak share tentang apa itu bullying, teman-teman ada nggak yang pernah dengar? Atau pembulian lah teman-teman. Ada nggak yang tahu bullying itu apa? Boleh dijawab? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Atau ada yang pernah dengar bullying itu apa? Pernah dengar. Apa coba? Tahu nggak artinya Farsha Anggita? Bullying itu apa? Kalau menurut saya, bullying itu lebih ke macam, kan bullying itu berbeda ya, kayak ada verbal, ada non-verbal juga biasanya, kayak mengejek, terus ya yang lainnya kayak gitu deh, kayaknya. Apa yang Terus disampaikan? Nah, yang lainnya ada nggak? Ada yang bisa memberikan jawaban yang lain? Tadi versi Farsha sudah benar ya. Itu Farsha menjelaskan salah satu atau beberapa jenis-jenis dari bullying seperti mengejek dan sebagainya. Yang lainnya ada yang tahu? Hawa atau Novi atau Sani, silahkan. Halo? Oke ya, baik kalau misalkan teman-teman tidak ada yang mau menjawab lagi, baik Bapak akan sampaikan apa itu yang dimaksud dengan bullying. Pengertian bullying ya, bullying atau yang juga dikenal dengan istilah perundungan merupakan perilaku agresif yang tidak diinginkan di antara anak-anak, khususnya usia sekolah nih ya kan kita masih SMA, yang biasanya melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perundungan atau pembulian apabila perilaku tersebut sangat agresif ya dan sangat merugikan itu. Nah, seperti yang tadi Pak saya contohkan, seperti mengejek, kan biasanya mengejek itu dilakukan oleh orang yang punya pamrih, orang yang lemah, misalkan kayak orang yang gimana ya, yang lemah tuh. Kayak orang yang kurang bergaul kan itu kadang maaf ya kadang suka diejek atau diheureuyan lah bahasa Sunda, dan itu
memang sebuah kerugian bagi orang yang diejek itu. Bahkan teman-teman semua, teman-teman pasti pernah merasakan pembulian yang secara Halo? Ya, Teman-teman masih kedengeran nggak suara saya? masih. Siap kedengaran. Oh, soalnya ini suara teman-teman nggak adaan. Teman-teman pasti pernah mendengarkan kan? Atau mungkin pernah merasakan salah satu jenis pembulian yang menyebutkan nama orang tua. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu juga sebetulnya hal-hal sepele ya. Tapi itu sebetulnya termasuk ke dalam kategori pembulian. Karena apa? Karena salah satu pihak di antara yang dibully itu merasakan ketidaksenangan. Ya nggak? Seperti itu. Nah, jika iya, teman-teman nggak pada ngejawab, ini sinyalnya entah kenapa. Entah malu atau mungkin sinyalnya memang sedang jelek. Dua-duanya. Nah, beberapa tindakan yang juga termasuk dalam bullying, di antaranya perbuatan yang dapat membahayakan anak lain, ya, menyebarkan rumor yang merugikan korban, melakukan penyerangan secara fisik atau verbal, dan juga mengucilkan anak dari sebuah kelompok secara sengaja. Misalkan ada anak yang dipisahkan atau dijauhan gitu, juga termasuk bullying ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pikir bullying itu mengejek, kemudian juga yang kayak tadi mengejek sama orang tua, enggak, sebenarnya bullying itu banyak jenisnya. Tadi mah bullying verbal ya, nah ada juga kan bullying yang berkaitan dengan fisik. Jadi kadang ada yang digital, atau maaf ya kalau misalkan laki-laki nih, ya gitulah, laki-laki membeda bullying. Termasuk mungkin perempuan tahunya yang laki-laki. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak perbedaan antara bullying dan bercanda? Boleh yang tahu boleh dijawab. Siap, izin menjawab ya. Kalau menurut saya pribadi, Ya. kalau untuk bullying itu sendiri ditimbulnya rasa nggak nyaman sama salah satu dari orangnya. Kalau misalnya bercanda, itu mungkin simpelnya nggak ada muncul rasa tidak nyaman kayak gitu. Nah, boleh diterima apa yang dijawab oleh Pasha. Yang lainnya ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara bullying dan bercanda? Ini kadang kita suka terbalik ya. Kadang bercanda dianggap bullying atau sebaliknya bullying dianggap sebuah bercanda. Ada yang bisa memberikan jawaban? Atau Alia silakan. Perbedaan dari bullying dan juga bercanda. Siap izin menjawab. Boleh. Kalau menurut perbedaan membuli dan bercanda, kalau membuli suka tidak mengetahui tempatnya gitu, maksudnya tuh jadi nggak tahu apa ya tempatnya. Kalau bercanda kan bercanda, kalau ini kan suka bikin nggak enak hati ke orangnya. Iya. Nah itu betul juga ya apa yang disampaikan oleh barusan itu siapa? Hawa ya? Alia. Oh Alia, maaf lupa. Ini langsung gak kelihatan. Betul apa yang dikatakan Alia ya. Memang bullying itu memang kadang tidak tahu tepat dan tidak tahu waktu, karena yang namanya bullying adalah suatu hal yang sudah pastinya merugikan salah satu pihak gitu. Ada kalanya teman-teman semua bullying dan bercanda itu tidak bisa dibedakan karena keduanya jadi bersifat iseng atau mengerjai anak yang menjadi korban. Jadi gimana ya?
bullying dan bercanda itu kayaknya dianggap sama, karena kan ada orang yang misalkan saya ya melihat orang dibully kadang suka gitu, suka melihat orang menderita gitu. Kan ketika kita mengira bahwa hal itu sebuah kebahagiaan buat kita, itu kan sebuah kesalahan ya. Kita menganggap bahwa bully itu adalah sebuah bercandaan, padahal itu tuh betul-betul bully. Kita mungkin nggak merasakan, tapi orang yang dibully nanti akan mempengaruhi akan berpengaruh terhadap mental orang yang dibully tersebut. Kita yang nonton atau yang melihat mah mungkin ya malah senang atau bahagia gitu. Nah itu kadang kita mengalami, Bapak dulu juga pernah seperti itu waktu zaman SMA gitu. Ketika ada teman yang dibully tuh, ya resep we gitu, malah ikut nyorakan, padahal itu teh nggak benar, kita itu secara tidak langsung ikut membuli. Mungkin teman-teman juga pernahlah seperti itu gitu. Namun untuk bercanda dan bullying tentunya dua-duanya pasti mempunyai batasan ya. Kemudian juga kalau bercanda itu bisa dilakukan oleh anak-anak atau siswa sebagai salah satu cara komunikasi dan bentuk interaksi sosial gitu. Bercanda juga dapat mempererat hubungan pertemanan di antara anak karena mereka dapat ketawa bersama dan menjadi lebih akrab. Beda sama bully, kalau bully mah yang satu ketawa, yang ngeliatin ketawa, yang dibulinya malah gitu. Kalau bercanda mah ya sama-sama ada yang di luar batas gitu, dan itu sebetulnya masuk ke pembulian. Bedalah bercanda anak zaman sekarang mah gitu. Nah gitulah, itu perbedaan pembulian dan bercanda ya. Nah teman-teman semua tahu nggak dampak bullying terhadap anak? Dampak negatifnya ya, bukan dampak positifnya, karena secara logika tidak ada dampak positif bullying terhadap anak. Ada nggak yang tahu atau yang bisa menyebutkan? Materi tadi kan sudah Bapak share ya, boleh dikemukakan kembali. Izin menjawab, mungkin dari saya itu salah satunya bisa menyebabkan trauma pada seseorang. Kalau misalnya bullyingnya udah parah banget. Boleh. Trauma ya, jadi anak-anak atau siswa itu jadi enggan lah untuk berteman misalkan sama si A karena trauma dulunya pernah di apa gitu, bisa gitu. Ada lagi? Ada yang mau bisa menjelaskan kembali? Kalau misalkan tidak ada, baik Bapak yang jelaskan karena waktu kita tidak banyak ya. Untuk dampak dari bullying sendiri itu dibagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama adalah dampak bagi anak korban pembulian atau korban perundungan. Nah, untuk anak korban pembulian atau anak yang dibully ini dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, mental, dan juga masalah akademik. Karena yang dibully itu walaupun ya mungkin pemulihannya atau perundungannya sederhana, tapi kita nggak tahu kan fisik dan mental dia kenanya sampai mana gitu. Nah hal tersebut tuh bisa menyebabkan mentalnya menjadi tidak sehat, jadi mungkin bakalan pesimis, kemudian juga sedih, emosinya jadi melonjak-lonjak karena itu, dan itu berpengaruh terhadap akademiknya karena mungkin mental dan kesehatan fisiknya berkurang karena pembulian, ya kebelajarannya juga jadi akan terpengaruh, dan itu sangat merugikan anak yang dibully atau korban perundungan. Maka teman-teman jangan saling membuli, jangan sampailah. Kemudian juga bagi anak pelaku ini ya, orang yang ngebully, anak pelaku perundungan dapat terlibat dalam perilaku kekerasan dan beresiko lainnya
di mana perilaku ini bisa terbawa hingga dewasa. Jadi kalau dulunya waktu SMA-nya suka ngebully ya, ngebully orang lain gitu, misalkan ngejitak atau naon. Nanti pas dewasanya itu bisa aja sikap atau perilaku seperti itu tuh nempel. Dan ya ketika umur 25 tahun ya jauh yang ngajeger gitu. Nah bisa wae karena meureun duluna budak nanti agresif, budak nanti tukang herian batur. Pas udah lulus sekolah saruana we gitu. Terus kan ketika anak sudah lulus atau sudah melihat dunia yang lebih luas, dunia nyata, yang dihadapi kan bukan siswa lagi. Kalau dulu ngebully siswa paling ditangani oleh guru BK. Nanti ngebully atau mengerjai orang, menegakkan atau menghukum itu kan bukan guru BK lagi, tapi sudah ranahnya kepolisian. Dan itu bisa merugikan, itu bisa berujung pada tindakan kejahatan dan bisa kena hukuman pidana. Gitu. Itu bagi anak pelaku perundungan ya. Kemudian juga ada bagi anak-anak yang menyaksikan bullying nih, yang menurut Bapak tadi yang ketika ada bullying tuh kita kadang ya orang dibully sama teman kita malah ketawain gitu. Nah, anak-anak yang menyaksikan bullying dapat mengalami peningkatan penggunaan tembakau atau obat-obatan. Nah, anak-anak yang menyaksikan ini pastilah terpengaruh oleh temannya yang anak-anak tersebut juga bisa ikut membuli gitu, ikut membuli atau ya terjerumus ke dalam hal-hal tersebut gitu ya, seperti itu. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan nggak terkait materi yang tadi Bapak sampaikan? Ingat waktu sekarang sudah mepet. Ada yang ditanyakan? Boleh? Ada yang ditanyakan oleh Sani? Silakan yang mau bertanya. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, ada nggak yang dapat menyimpulkan tentang materi yang tadi Bapak sampaikan? Boleh siapa saja menyimpulkan. Bapak jangan takut salah ya, yang penting disimpulkan sedikit pun atau satu kalimat pun nggak apa-apa. Baik, izin bertanya. Gimana itu kalau misalnya dua orang, terus misalnya satu orang itu merasa tersinggung, berarti itu otomatis sudah masuk dalam kategori bullying gitu. Terus seseorang yang tersinggung ini mengutarakan pada yang menyinggungnya gitu, bahwa dia merasa tersinggung oleh ucapan atau misalnya perbuatannya, tapi si orang yang menyinggungnya misalnya menutupi dengan kalimat baperan gitu. Kalau misalnya zaman sekarang, dilihat dari zaman sekarang, pada umumnya orang-orang tuh pasti kayak gitu. Misalnya ketika ada seseorang yang tersinggung oleh ucapan atau perbuatannya, pasti orang yang menyinggungnya itu memakai kalimat baperan, padahal cuma bercanda. Nah, itu gimana? Oh ya, baik ya, terima kasih pertanyaannya Pak Arsanita. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau menurut Bapak, itu kembali lagi terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan perbedaan antara bullying dan bercanda. Mungkin menurut Bapak, orang yang membuli tersebut keliru terhadap ya, antara bullying dan bercanda. Mungkin ketika pelaku ya yang tadi Pak saya sampaikan, ketika mengerjai temannya dan temannya merasa nggak enak, merasa rugi gitu. Mungkin temannya itu orang yang membuli itu menganggapnya bercanda. Jadi bilangnya kamu baperan banget sih. Dia masih menganggapnya bercanda padahal itu pembulian. Karena apa? Karena
Karena si satu lagi itu merasa tidak enak gitu. Jadi ya kita perlu memahami kembali gitu perbedaan antara bercanda dan pembulian atau perundungan gitu. Nah, makanya Bapak sampaikan ke teman-teman semua, kenapa harus tahu sih perbedaan antara bercanda dan pembulian? Karena itu takut terjadi hal-hal seperti yang tadi Parsha sebutkan gitu. Niatnya bercanda, di mana ada bercanda, itu bukan bercanda, maksud pembulian gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya ya, yang pertama, untuk orang yang ngebully tadi, ya orang yang ngebully tadi harus tahu dulu lah, harus tahu dulu yang Bapak sampaikan, perbedaan antara bercanda. Bisa dikasih tahu oleh orang yang dibully, si korban. Gitu. Kamu tahu nggak, kalau kamu bercanda seperti itu tidak benar. Karena ketika kamu bercanda atau jailin saya seperti itu, misalkan ngejailinnya, kamu kan sedangkan saya tidak, itu bukan bercanda, itu maksud pembulian. Karena kalau bercanda, ketika Anda senang, saya juga senang, gitu. Itu bukan bercanda. Dengan apa ya? Dengan kedok baperan itu memang zaman now banget ya. Jadi itu harus ditiru antara pengertian pembulian dan juga bercandaan. Gitu. Gimana Parsha? Udah terjawab. Oke, jadi nanti Parsha kalau misalkan ada hal seperti itu, ya Parsha kasih tahu gitu. Itu pembulian, dan ketika terjadi seperti itu nanti Parsha boleh melapor ke guru BK-nya. Gitu. Kalau memang mungkin Parsha merasa tidak enak. Gitu. Tapi kalau misalkan merasa sama-sama ketawa mah jangan ya. Jangan disampaikan sebagai tindakan pembulian. Ya. Oke, yang lainnya ada? Ya. Siap, izin bertanya, Pak. Boleh. Kan bagaimana sikap kita menyikapi orang yang membuli itu? Kan pasti orang yang membuli itu kan suka bilang, adalah gitu alasannya, kalau misalnya kita kasih tahu pasti aja marah gitu. Nah, bagaimana gitu cara kita supaya secara baik-baik itu bilangnya, supaya dia pun menerima gitu kalau itu tuh pembulian. Terima kasih, Pak. Ya, Hawa Felisa atas pertanyaannya. Memang ini sebuah problematika yang sangat sulit ya. Ketika orang yang dibully kemudian bilang kepada orang yang membuli bahwa kamu tuh nggak baik gitu, kamu tuh nggak pantas melakukan ini kepada saya. Karena yang namanya pembulian itu kan biasanya dilakukan antara dua pihak, di mana pihak yang membuli itu adalah pihak terkuat dan pihak yang dibuli itu adalah pihak yang lebih lemah. Jadi memang jarang kalau misalkan ada yang dibully kemudian memberikan pengertian gitu, karena kan dia termasuk dari pihak yang lebih lemah, jadi pasti ada perasaan takut. Nah, ini memang suatu masalah ya, dan suatu hambatan. Nah, kalau menurut Bapak penyelesaiannya itu tenang, secara baik-baik gitu. Karena biasanya kalau misalkan orang-orang yang membuli seperti itu, kalau misalkan langsung kita bicarakan itu, kadang dia tidak bisa menerima. Nah, salah satu caranya ya kita bisa mungkin ngobrol baik-baik sama dia, tapi di lain kesempatan atau lain waktu. Karena jarang kalau misalkan saat itu juga dibicarakan, itu kayaknya gitu menurut Bapak, dia bakalan sulit untuk menerima. Karena ya dia kan merasa hebat, merasa lebih kuat dari yang dibulinya.
Maaf ya, ada gangguan. Jadi lupa. Jadi pasti orang yang lebih lemah itu akan merasa kesulitan untuk memberitahu, makanya harus dalam keadaan si orang yang ngebully itu lagi tenang atau lagi sedikit lupalah terhadap masalah yang tadi yang terkait pembulian tersebut gitu. Jadi ketika ada momen tenang ya bolehlah dibicarakan cara baik-baik, dan kitanya juga memang harus santai juga gitu. Terus kalau misalkan nggak bisa baik-baik, ya salah satu solusinya adalah melakukan konseling kelompok dengan guru BK. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu upaya pemberian bantuan dari guru BK kepada siswa yang memiliki satu masalah yang sama tapi berkelompok, itu diselesaikan melalui konseling kelompok. Gitu. Baik, ada yang tapi melihat waktunya sudah mepet ya, sudah habis. Kayaknya untuk kegiatan bimbingan klasik kali ini kita cukupkan sekian ya. Karena ini sepertinya sudah lebih dari 15 menit. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua dapat mengaplikasikan apa yang Bapak sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali minggu depan ya, di hari Selasa pelajaran bimbingan sama Bapak. Oke. Selamat pagi.